acara sebuah festival Synchronize di tahun 2020 atau 2019 gitu. Dan di situ dihadirkan untuk ketemu Dodi lagi, ya kaget lah gitu. Melihat postur tubuh kita yang sudah sama-sama sehat, sama-sama udah berhenti ngerokok kan, akhirnya ternyata ada beberapa penonton di depan tuh emang nangis ngeliat kita gitu. Ya, mana ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum boleh? Oke, dah. Belum. Minum dong. Bu langsung bubar ini orang gua nasib. Udah belum? Belum. Sahabat saya, saudara kita. Asik. Oke Dika, apa kabarnya? Alhamdulillah, serak. Baik. Kabarnya sempat berhenti rokok ya dengan nggak kuat lagi dengan asap atau gimana sih? Emang udah berhenti, Pak. Kalau gua ngerokok berarti gua pas lagi grogi aja tuh. Ya kalau itu nggak solong kalah. Dika akhirnya bisa kembali ngejob dengan jadi sutradara juga, jadi penyanyi, produser juga. Seperti apa sih lo akhirnya? Kayaknya ini adalah berkah juga buat diri lo. Sebenarnya 4 tahun belakangan ini alhamdulillah ya bersyukur banget. Maksudnya Tuhan tuh ngasih rezeki berlebihan ya. Maksudnya nggak kemarin-kemarin kan sempat jatuh juga gitu. Maksudnya sempat jatuhnya itu nggak ngeband kan, belajar nge-host, belajar jadi keset gitu, lebih ngikut band sih gitu. Terus ada kesempatan acara sebuah festival Synchronize di tahun 2020 atau 2019 gitu. Dan di situ dihadirkan untuk ketemu Dodi lagi, ya kaget lah gitu. Melihat postur tubuh kita yang sudah sama-sama sehat, sama-sama udah berhenti ngerokok kan, akhirnya ternyata ada beberapa penonton di depan tuh emang nangis ngeliat kita gitu. Terus Dodi ngomong, apa kita nggak gabung lagi ya? Terus gue berpikir nanti kalau gabung lagi bubar nggak ya, berantem lagi nggak gitu? Enggak lah, umur kita kan udah 37 lebih gitu, udah 38, ada yang 39 gitu. Jadi pemikirannya lebih mateng gitu. Alhamdulillah akhirnya dicoba 2022, akhirnya kita gabung. 2021 mulai hangat tuh ngobrol, 2022 akhirnya gabung, terus ngeluarin lagu Cinta Sampai Mati. Alhamdulillah itu sampai sekarang kita stabil kembali, tidak menutup kemungkinan besar kita juga gara-gara teman-teman semua yang hari ini tetap meliput saya, ikutin saya walaupun saya rusak, maksudnya itu berita buruk segala macam, tetap baik-baik aja. Makin minum dulu. Itu sih. Menanggapi dengan perubahan dalam hidup lu, Bang. Perubahannya Dika? Perubahan sih nggak ada sih, paling pakaian ya. Yang tadinya beli harga 2.000 ini agak 15.000 gitu ya. Maksudnya 2.000 perak jadi 15.000 perak gitu. Berarti ada pertobatan kali dalam diri, bukan perubahan. Kalau pertobatan itu kan nggak bisa disebutin. Harus dari tingkah laku perbuatan kita jalanin gitu. Kalau tobat, ngapain tobat? Nanti nggak ada kerjaan gitu. Jangan ada yang tobat-tobat, terusin aja gitu. Kalau saya sementara bukan tobat, maksudnya lebih ngebenahin diri aja, lebih tertutup gitu. Karena ngelihat usia anak udah pada dewasa kan, udah SMP, udah SMA gitu. Jadi lebih ngerem ya, segala sesuatunya dipikirin gitu. Karena kalau gua ngelakuin hal fatal yang kayak kemarin, gua mikirin anak gua juga gitu. Dan anak sekarang lebih seperti apa ngelihat ada perubahan di dirinya Dika? Ya sih, kalau anak kan seneng aja lah gitu. Ayahnya diem, mamanya bicara gitu. Bahkan ke TV juga udah jarang gitu. Karena kan sekarang banyak turnya gitu. Setelah pandemi ini udah dibebasin, akhirnya udah mulai manggung-manggung di nggak ada kesempatan sampai mau ke TV itu nggak ada celah untuk ke TV gitu. Jadi kebanyakan tur gitu. Manggung-manggung itu sendiri akhirnya kan membuahkan hasil. Dika lo mendapatkan rezeki. Apakah itu juga akhirnya itu salah satu lo tanggung jawaban lo kepada anak lo untuk memberikan biaya hidup untuk anak? Kalau anak-anak gini ya, anak-anak kan sebenarnya ada sebagian ikut saya, ada yang sebagian ikut orang tuanya. Maksudnya saya tidak mau untuk membatasi, untuk memfasilitasi ya, maksudnya yang sewajarnya gitu. Kalau anak minta wajarnya sih kasih. Kalau nggak kira-kira dia mintanya nggak wajar dan dikasih, ini nggak wajar. Kita kan bisa bedain mana yang diminta untuk anaknya, mana yang ini. Melihat anak udah dewasa semuanya, udah ngerti, udah pertumbuhannya, lo merasa ada suatu hal yang kemarin ada merasa bersalah nggak sih? Mungkin pertumbuhannya mereka lo nggak mengikuti lebih detail gitu dengan pertumbuhan, ada yang SMP, ada yang SMA yang lo bilang tadi.
pertumbuhannya sebenarnya bukan tidak mengikuti ya, karena ngerasa dulu belum settle kali ya. Kita pengangguran untuk makan diri kita aja susah, kok mau makanin orang gitu. Karena kan sebetulnya budaya para ibu-ibunya kan bekerja, saya kan nggak kerja gitu. Jadi kerja saya kan dulu nyanyi, tiba-tiba nggak nyanyi ya jadi pengangguran gitu. Gimana saya mau nafkahi gitu. Kalau sekarang ya alhamdulillah gitu, bisa bantu walaupun sedikit gitu. Dika, sempat kemarin tersandung dengan masalah itu, lo merasa suatu hal ini tadi dibilang obat yang dibilang tadi atau seperti apa, tidak akan terulang lagi, lo seperti apa nih menjaga? Saya kan gini Mbak, saya kan manusia biasa ya. Kalau melihat di masa lalu ya, semua orang pasti punya masa lalu itu tidak ada yang baik menurut saya pribadi, termasuk hari ini. Tapi kan saya akan mencoba untuk gimana caranya lebih baik, karena gagal jadi suami belum tentu gagal jadi orang tua kan gitu. Tapi menurut saya yang masuk di akal aja, kalau nggak masuk akal gitu. Misalnya anak umur 3 tahun minta duit 500.000 itu kan nggak, misalnya untuk apa nih gitu. Kalau berlebihan kan dia nanti larinya kemana gitu. Kalau anak-anak misalnya umur kelas 1 jajannya masih 50.000, 30.000, 10.000 itu masih wajar. Paling gede 50.000 untuk beli baju ataupun beli pena atau pulpen gitu. Tapi kalau anak-anak misalnya anak saya umur kelas 1 SD terus minta duitnya 500.000, 300.000 itu kan nggak wajar lah. Gitu. Jadi menurut saya wajar-wajar aja lah. Untuk urusan jodoh sendiri gimana Bang Dika? Jodoh Image playboy, perasaan gue nggak ngerasa pernah diri gue jadi playboy. Kalau gue ngaca-ngacanya lari kacanya. Bang Dika, tapi untuk urusan jodoh sendiri ada merasa proses lagi nggak untuk itu? Kabarnya juga dekat dengan salah satu Intan. Enggak. Intan Ratnajuwita itu benar nggak sih dekat itu? Ya, gua kan hobinya ngelucu sama temen-temen sama cewek gitu. Mungkin ada pandangan berlebihan gitu. Padahal kan kita cuma bercanda-bercanda aja. Mungkin tangkapan teman-teman aja yang lebih. Itu mah enggak mikir. Gue tuh hobinya bercanda. Kayaknya kamu ini lebih cocok sama saya loh. Padahal bercanda. Enggak gitu. Tapi untuk jodoh sendiri cari calon lagi. Kalau jodoh doain aja lah. Kalau ada target nggak sih? kayak gini, target belum target. Nanti lah. Ya. Masih mau nikmatin sendiri. Iya, karena kemarin tuh gini, gara-gara nikah terus rusak kacau kan beritanya, nikah terus gitu. Makanya sekarang pacaran salah juga. Jadi Dekat sama lebih Intan maju. Ratnajuwita itu benar nggak sih Bang? Kalau Intan Temen ya. Sejauh ini temennya tuh seperti apa? dia teman main aja, maksudnya teman ketemu sama lu. Sosok dari lo sendiri nggak sih itu menjadi sosok buat karakter lo nggak sih si Intan Jidara? Tipe lo? Tipe cewek memakai kerudung lah gitu. Bang, satu. Itu belum. Cium gua, itu